Hai anak-anakku sekalian, selamat pagi. Om Swastiastu, bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kesebangunan dua segitiga. KD-nya masih seperti yang kemarin, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun indikatornya adalah nanti setelah selesai Ibu menjelaskan, Ibu harapkan kalian dapat membuktikan dua segitiga adalah sebangun. Yang kedua, menentukan panjang salah satu dua segitiga sebangun jika sisi-sisi yang lainnya diketahui. Kesebangunan dua buah segitiga. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang syarat dua buah bangun dikatakan sebangun, yaitu sudut-sudut seletaknya sama besar dan sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan yang sama. Nah, dengan demikian, apakah pada segitiga harus terpenuhi keduanya sehingga dua segitiga itu dapat dikatakan sebangun? Apakah untuk segitiga harus keduanya? Apa cukup satu saja jika sudut-sudut seletaknya sama besar? Apakah dua segitiga itu sebangun? Atau sisi-sisi seletaknya saja yang memiliki perbandingan yang sama dapat dikatakan dua segitiga itu sebangun? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada sebuah segitiga ABC dengan sudut-sudut seperti terlihat di gambar ini. Kemudian Ibu gambar sebuah segitiga PQR dengan sisi-sisinya ada panjangnya setengah dari sisi-sisi segitiga ABC. Dibanding panjang sisi PR sama dengan setengah panjang sisi AC, panjang sisi RQ setengah panjang sisi AB, dan panjang sisi PQ setengah panjang sisi AC. Nah, sekarang perhatikan, buktikan apakah kedua segitiga ini ABC ini sebangun jika diketahui hanya sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan yang sama. Perbandingannya sama kan? AC berbanding PR itu 2 berbanding 1, ini 2 bagian, ini 1 bagian. AB berbanding RQ 2 berbanding 1, CB berbanding PQ 2 berbanding 1. Perhatikan sekarang Ibu pindahkan sudut C. Nah, sudut C sama besarnya dengan sudut P. Sudut A sama besarnya dengan sudut R, dan sudut B sama besarnya dengan sudut Q. Sehingga syarat dua bangun sebangun terpenuhi jika untuk segitiga hanya sisi-sisinya saja yang memiliki perbandingan sama, ketemu sudut-sudutnya adalah sama, sudut-sudut seletaknya sama besar. Kemudian perhatikan masalah yang kedua. Di sini ada sebuah segitiga KLM. Segitiga KLM di mana K Ibu ambil siku. Nah, sekarang Ibu ambil sudut-sudutnya saja. Nah, sudut-sudut diketahui sama. Apakah dua segitiga ini sebangun? Nah, di sini ML ada 9 bagian. Ibu ambil 6 bagian saja untuk memudahkan kalian memahami tentang perbandingan sisi-sisi seletak. Ibu ambil 6 bagian. Kemudian KL ada 6 bagian, Ibu ambil 4 bagian. Demikian juga K ada 3 bagian, Ibu ambil 2 bagian. Nah, di sini segitiga ini memiliki sudutnya sudah diambil diketahui tadi sama. Nah, perbandingan sisi-sisinya. Perhatikan di sini, diketahui kan sudut K sama dengan sudut X. Ini ngambil di sini, nurunkan. Sudut L sama dengan sudut Z, dan sudut M sama dengan sudut Y. Didapat perbandingannya. Nah, perbandingan sisi-sisi seletaknya. KL seletak dengan XZ. KM seletak dengan YX. Dan ML seletak dengan YZ. Ini memiliki perbandingan sama. Kenapa? Nah, ini. KL ini adalah 6 bagian. KL itu 6 ya, ini 6 ya. XY-nya adalah 4 bagian Ibu ambil tadi. Kemudian KM ini ada 3 bagian, diambil 2 bagian untuk XY. Dan
ML itu ada 9 bagian, untuk YZ ada 6 bagian. Nah, ini memiliki sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan yang sama. 6 dibagi 4, sama-sama dibagi 2, 3/2. Sama dengan 3/2 ini kan. 9 dibagi 6, sama-sama bagi 3. 9 bagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi, sebuah segitiga jika sudut-sudut seletaknya sama besar, maka perbandingan sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan yang sama. Nah, syarat dua segitiga sebangun. Dari contoh tadi, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Contoh yang kedua tadi, jika sudut-sudut bersesuaiannya sama besar, maka dua segitiga itu pasti sebangun. Atau sisi-sisi seletaknya memiliki perbandingan sama, maka kedua segitiga itu adalah sebangun. Jadi tidak seperti segi banyak, segi 4, segi 5, dan seterusnya harus memenuhi keduanya. Sudut-sudut bersesuaian sama besar, sisi-sisi seletak memiliki perbandingan yang sama. Tetapi untuk segitiga jika terpenuhi satu, maka sisi-sisi seletaknya pasti memiliki perbandingan yang sama. Jika sisi-sisi seletak memiliki perbandingan yang sama diketahui, maka sudut-sudut bersesuaiannya sama besar. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga AED dan segitiga ABC. Ini ada dua buah segitiga ditumpuk menjadi satu, di mana sudut A-nya berimpit. Buktikan bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Nah, perhatikan, jika sudah terbukti sebangun, maka tentukan perbandingan sisi-sisi seletaknya. Perhatikan penyelesaian berikut. Ibu ambil segitiga ini masing-masing, Ibu pecah dulu. Kini ada dua segitiga. Nah, di sini sudut-sudut seletaknya, sudut A seletak dengan sudut A, sudut E seletak dengan sudut C, sudut D seletak dengan sudut B. Bagaimana perbandingan sudut-sudutnya, besarnya, apakah sama? Perhatikan. Sudut A sama dengan sudut A pada segitiga ABC. Kenapa? Karena berimpit di sini. Sudut E sama dengan sudut C. Kenapa sudut E sama dengan sudut C? Sudut ini namanya sudut sehadap. Kalian di kelas 7 pada saat pembelajaran tentang sudut-sudut, kalian sudah belajar tentang sudut-sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Itu memiliki besar yang sama. Sudut C dengan sudut E ini namanya sudut sehadap. Demikian juga sudut D dengan sudut B adalah sudut sehadap, sehingga besarnya sama. Jadi terbukti dengan diketahui sudut-sudut seletaknya sama, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Nah, jika sebangun, sekarang perbandingan sisi-sisinya seperti apa? Nah, AB, di sini lihat ya, Ibu pecah jadi dua untuk mempermudah pengertian kalian. AB berbanding AD, BC berbanding ED, AC berbanding AE. Dalam membuat perbandingan di sini, tolong anak-anak perhatikan dengan jelas, jangan sampai tertukar. Jika sisi-sisi pada segitiga besar sebagai pembilang, segitiga kecil sebagai penyebut, begitu juga seterusnya. Segitiga besar sebagai pembilang, segitiga kecil sebagai penyebut. Jangan sampai ini ditukar sehingga jawaban kalian akan menjadi salah. Contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Ini sudah diketahui sebangun, ini tanda sebangun ya. Sudah diketahui sebangun, tidak usah membuktikan. Tentukan panjang EC. Nah, di sini AE 3 cm, sedangkan EC X karena belum diketahui. ED sama dengan 6 cm dan BC sama dengan 15 cm. Ditanyakan berapa panjang EC. Nah, kita cari perbandingan sisi-sisinya. Penyelesaian. Nah, AC ini ingat ya, segitiga besar. Ini dua segitiga yang ditumpuk jadi satu. AC seletak dengan AE. BC seletak dengan DE. Nah, sisi besar AC dibagi AE, BC dibagi DE.
Dari A ke C adalah X ditambah 3. Sedangkan AE itu 3, BC 15, dan DE 6. Kalikan silang, 6 dikali X tambah 3 sama dengan 15 dikali 3. 6 kali X, 6X, 6 kali 3, 18, 15 kali 3 adalah 45. 6X sama dengan 45, ini dibawa ke kanan menjadi kurang, dikurangi 18. 6X sama dengan 27, X sama dengan 27 dibagi 6 sama dengan 4,5. Jadi panjang panjang EC adalah 4,5 cm. Nah, jadi AE-nya 3 cm, EC-nya 4,5. Jika ditanya berapa panjang AC, berarti 3 ditambah 4,5 yaitu 7,5 cm. Contoh berikutnya, perhatikan. Di sini ada 2 buah segitiga. Buktikan, anak-anak disuruh membuktikan. Buktikan segitiga ADE sebangun dengan segitiga EBC. Nah, di sini jika sebangun tentukan sisi BC berapa panjangnya dan sisi AE berapa panjangnya. Nanti diketahui panjang sisi-sisi yang lainnya. Penyelesaian. Nah, sudut DEA sama dengan sudut BEC karena bertolak belakang. Kenapa dinamakan dengan 3 huruf? Di sini perhatikan, sudut E ini ada 4 sudut yaitu DEC, DEA, CEB, dan AEB. Jadi untuk memberi nama sudut ini namanya sudut DEA. Sudut ini namanya sudut BEC. Sudut ini dengan sudut ini bertolak belakang. Sudut bertolak belakang sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Kenapa sudut A sama dengan sudut C? Kembali lagi pelajaran tentang sudut di kelas 7. Yaitu sudut A dengan sudut C itu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan sama besar. Begitu juga sudut D ini sama dengan sudut B. Kenapa? Karena berseberangan. Dengan demikian sudut-sudut seletaknya sama besar. Suatu sudut-sudut bersesuaian sama besar, maka terbukti bahwa segitiga AED sebangun dengan segitiga BEC. Jika sebangun, maka sekarang kita cari panjang sisi yang ditanyakan yaitu panjang BC. Sebelum mencari panjang sisi yang ditanyakan, tulis dulu perbandingan. Karena sebangun, maka perbandingan sisi seletaknya adalah AD. AD seletak dengan BC. Ini. AD seletak dengan BC. Sudah itu AE seletak dengan EC. AE seletak dengan EC karena sudutnya ini D ya. Sudut D sisinya AE, sudut D sisinya EC. Jadi AE seletak dengan EC, DE seletak dengan EB. Sekarang kita cari panjang BC dulu. Panjang BC seletak dengan AD. BC berbanding AD. Nah, ini yang diketahui dicari ya, yang di sisi ya, perbandingan yang diketahui karena satu sudah tidak diketahui nih. Jadi DE dengan EB. Jadi ini AD per BC dengan DE per EB. Nah, ini dibalik karena akan mencari BC biar BC-nya di atas ya. BC berbanding AD, BE berbanding DE yang besar di atas. BC per 6 sama dengan 4 per 3. BE-nya 4, DE-nya 3. Kali silang, 3 kali BC sama dengan 6 kali 4. BC sama dengan 6 kali 4 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian AE. Nah, mencari panjang AE. Kita boleh pakai AE per EC dengan DE per EB atau AD per BC dengan AE per BC karena BC sudah diketahui bisa memakai ini. Ambil 2 pasang saja yang mana silakan. Ibu ambil AE per EC sama dengan DE per BE. AE per 12 sama dengan 3 per 4. 4 dikali AE sama dengan 12 dikali 3. AE sama dengan 12 kali 3 per 4. 36 per 4 sama dengan 9. Jadi
panjang BC 8 cm, dan panjang AE 9 cm. Nah, demikian penjelasan yang Ibu berikan kepada kalian. Sekali lagi, tolong seluruhnya memperhatikan video dulu sebelum mengerjakan soal-soal. Jika belum juga paham, diulang lagi, diputar videonya. Sekali lagi Ibu beritahu, jika anak-anak ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya di Japri Ibu atau di WA Group. Ibu akhiri penjelasannya. Selamat bekerja. Om Santi 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 Om.